yang tidak pernah hilang dari memori sampai sekarang, yang kau dimana menuduh Teh Novi itu memakai narkocoy. Ya. Dimana kau suruh dia sampai tes air kencing, udah dilakukan tes air kencing, kau suruh lagi tes rambut, udah dilakukan tes rambut dan semua negatif. Ya. Dan tiba-tiba giliran kau disuruh tes balik, kau nggak mau. Kau dengan gampang menuduh orang yang enggak dengan seenak mencung kau. Tapi ketika kau dituduh balik sama orang-orang, laporkan. Kemarin kau paling gencar kali membela namanya Mbak Paula kan? Sekarang Mbak Paulanya itu lagi diproblematik. Kemana kau? Muncul lagi kasusnya si RK dengan kuda nil darat. Awalnya kau kan membela si kuda nil darat itu, seolah-olah kau itu sumber dari segala informasi. Ternyata kau manusia juga yang kekurangan informasi. Sadar informasinya salah, ujung-ujungnya kita serahkan kepada batu. Kasusnya Nikita Mirzani inilah yang paling gencar kau nempel terus. Cocok kau memang sama si Nepos, cuma si Nepos miring, kau oleng. Gak jelas kau. Permasalahan yang kau timbrung, yang kau tempeli, yang kau ingin ikut terlibat di dalamnya, satu pun gak ada yang clear. Saranku, selesaikanlah dulu permasalahan hidup kau, baru kau selesaikan permasalahan hidup orang lain. Kalau enggak, kau jadi bahan tertawaan. Gak usah kau jadi sok-sok pemberi informasi, totalnya kau juga mencari informasi. Makan dulu kau, biar ada taimu. Kok bisa belain orang meras? Mohon maaf, Budi Meliani. Sebelumnya saya nggak bela, ya, tapi saya mengikuti kasus skincare mafia ini dari awal. Dari awal, yang ngasih duit 4 miliar itu bukan Kak Nikita Mirzani yang minta. Dokter Begeng sendiri yang kasih. Gue mau tarik belakang dulu. Kalian harus pick up ini dikarenakan kenapa? Kak Nikita Mirzani ada seorang janda yang hidupi 3 orang anak. Kemarin kan ada masalah juga sama Loli. Gue berpikir ya, gimana nasib mereka sekarang, anak-anaknya ditinggal emaknya. Makanya keadilan itu perlu banget ditegakkan. Yang sebenarnya punya masalah itu yaitu Dokter Begeng sama produknya. Dia nyuap Kak Nikita Mirzani biar jangan ngoceh. Ternyata Kak Nikita Mirzani nggak mau diem. Nah itulah sumber permasalahannya, ya kan? Sekarang udah berlarut, kasusnya nggak berjalan, P21 aja belum. Gue nggak belain, gue cuma mau ngasih tahu bahwa yang salah itu adalah Dokter Begeng beserta geng sirkus. Aduh, kalau gue jadi Kak Nikita Mirzani dari awal gue udah nuntut balik, tapi kenapa Kak Nikita Mirzani ikutin dulu alurnya, tapi benar kan terbukti. Jadi gimana? Gue bukan belain, ya kalian harus melek lah. Yang mafia itu mereka, kalau nggak ada Kak Nikita Mirzani apa kabar? Lihat aja sekarang, sama krim-krim abal-abal pada ngumpet semua. Karena kenapa? Takut. Karena kasus ini bakal jadi marak, bakal jadi gede. Kalian beruntung, gue nggak belain. Mohon maaf, gue nggak belain. Minum dulu. Yang pertama, Bang Abdul membicarakan tentang seseorang yang ngikutin kasus Teh Novi dan Agus pasti tahu siapa yang dimaksud, yang menyuruh Teh Novi tes urin, tes rambut untuk membuktikan apakah Teh Novi ini positif narkocoy atau tidak. Semua diikutin sama Teh Novi. Ada videonya disebarluaskan ke sosmed dan hasilnya negatif. Giliran dianya diminta untuk tes, gak mau dia. Bahkan sampai tutup kolom komentar untuk waktu yang cukup lama. Di kasus A, B, C, nimbrung, tapi nggak pernah ada yang selesai. Makanya Bang Abdul bilang, sebelum kamu mengurus kasus orang lain atau masalah hidup orang lain, selesaikan dulu masalah dalam hidupmu. Video kedua, saya setuju dengan abang ini. Tidak ada yang mendukung pemeras. Begitupun dengan saya, tidak ada yang namanya mendukung suatu kejahatan. Tapi yang ngikutin kasus ini dari awal, banyak sekali netizen yang justru memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Seharusnya pendukung pihak pelapor semakin banyak dong, tapi ini berbalik. Pendukung terlapor malah jumlahnya lebih banyak daripada pelapor. Karena netizen menilai ada sesuatu yang salah, makanya netizen itu meminta keadilan. Dari awal kasus ini berjalan, netizen itu sudah merasa ada sesuatu hal yang tidak beres. Sampai dengan saat ini, semangat mereka itu tidak akan pernah pudar untuk meminta keadilan bagi Nikita Mirzani. Kemudian kita lihat beberapa postingan dari Bunda Paulina. Kok direkam dan diposting? Diizinkan dan sepengetahuan oleh yang diajak bicara atau tidak? Bisa kena pasal itu. Kok direkam, diposting, dan pada saat
orang ketiga atau keempat mau posting, kenapa diizinkan? Itu juga bisa kena pasal, yaitu Undang-Undang ITE. Tadi saya sudah bagikan orang pertama yang menyebarkan suara rekaman percakapan antara DRG dan Mail, kemudian DRG Dr. Oki dan sebagainya. Itu mereka bisa terkena pasal. Kita dukung Polda Metro Jaya agar segera bebaskan Nikita Mirzani. Waktu terus berjalan, sebentar lagi 40 hari, dan setelah 40 hari menuju ke 60 hari. Nah, setelah 60 hari berkas perkaranya masih ditolak juga oleh pihak kejaksaan, maka secara otomatis Nikita Mirzani akan bebas. Proses perlawanan balik sudah dimulai, yaitu laporan dari Nikita Mirzani sejak beberapa hari yang lalu, dan pastinya akan ada lagi gebrakan-gebrakan selanjutnya yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Postingan berikutnya dari Bunda Paulina, jangan mau ajukan pra peradilan, mereka lagi kebingungan nyari bukti pemerasan, mereka lagi kebingungan untuk mencari bukti-bukti bahwa Nikita adalah pemeras. Mereka mendorong pra peradilan supaya mereka mendapatkan celah hukum. Oleh karena itu, jangan dikasih celah. Mereka itu hanya punya waktu sedikit untuk menyerahkan bukti yang katanya saksi satu orang lagi nggak ada kaitannya dengan laporan. Oke, artinya yang satunya mental. Saksi yang satunya mental karena tidak ada hubungannya dengan laporan dari DRG kepada Nikita Mirzani. Kalau tidak ada bukti, harus dibebaskan. Ya harus dong. Berikutnya ada netizen yang menyarankan Doktif untuk melaporkan Ibu FS karena di situ sudah jelas menyebutkan nama dari Doktif, nama asli sesuai KTP dari Doktif. Terkait respon dari Ibu FS atas pernyataan dari Doktif, si Doktifnya yang mau beli produk dari FS tapi ditolak. Makanya Doktif bilang, takut ya direview? Kalau aman, kenapa takut? Dan inilah respon menohok dari FS untuk Doktif. Samira ODGJ sah. Ini bukan nggak ada izinnya. Ini masih sampel. Blow on, dongo, kanya banyak. I'm not for sale, dongo. Samirah, Nenek Sinting, Manduliti. Menyebut nama lengkap dan ada kata Manduliti. Hal itulah yang membuat netizen itu menyarankan kepada Doktif untuk melaporkan FS ke pihak kepolisian. Jelas banget ini Dok penyebutan namanya. Yuk gas Dok laporin. Memang gerombolan ini susah sadar. Semua musuh Nikita didatangin. Buat apa? Ayo buat cari dukungan ya.